Disuruh main bagus kayak di Korea yang latihan 3 bulan. Gak ada otak emang kalian. Bodoh, bodoh. Tahu gak? Disuruh main bagus kayak di Korea yang latihan 3 bulan. Gak ada otak emang kalian, bodoh, bodoh, bodoh. Begitulah suara tegas Megawati Hangestri yang kini viral di TikTok. Bukan tanpa alasan, kalimat itu muncul sebagai bentuk luapan emosi seorang atlet yang selama ini selalu membawa nama bangsa dengan penuh tanggung jawab. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Di balik senyumnya yang hangat, siapa sangka Mega menyimpan tekanan luar biasa. Di saat dirinya baru saja kembali ke tanah air dan memperkuat klub Petrokimia Gresik di Proliga 2025, Mega justru dihujani kritik pedas oleh netizen Indonesia. Padahal, perjuangannya tak main-main. 3 bulan penuh Mega latihan keras di Korea, menghadapi tekanan asing, budaya yang berbeda, sampai ritme pertandingan yang brutal. Lalu, saat pulang ke Indonesia dan tampil di depan publik sendiri, komentar yang ia dapat justru menyakitkan. Simak kisah lengkapnya. Dan jangan lupa dukung Mega dengan subscribe, like, dan komentar. Karena seorang pejuang sejati tidak layak dihancurkan oleh komentar yang tak berdasar. Simak video ini sampai akhir. Karena di balik setiap kata, tersimpan luka dan cahaya. Dan jika kamu merasa kisah ini pantas untuk terus didengar. Di negeri yang jauh ia bersinar. Di tanah sendiri ia diuji. Megawati Hangestri. Bukan hanya nama, tapi cerita tentang ketegaran yang diuji oleh kata-kata. Dulu dipuji setinggi langit, kini diterpa badai komentar pedas. Namun bukankah bintang tetap bersinar? Meski langit mendung menggulung, Megawati Hangestri Pertiwi, atau yang akrab disapa Megatron, kembali menjadi perbincangan hangat di dunia voli. Namun kali ini, bukan karena aksi gemilangnya di lapangan, melainkan karena reaksi emosionalnya terhadap kritik yang dilontarkan oleh netizen setelah penampilannya bersama Gresik Petrokimia di Proliga 2025. Setelah sukses mengantarkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks ke final Liga Voli Korea 2024-2025, Megawati memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Gresik Petrokimia. Keputusan ini diambilnya untuk lebih dekat dengan keluarga, terutama sang ibu yang sedang sakit. Namun, harapan tinggi dari para penggemar terhadap penampilannya di Proliga 2025 tidak sepenuhnya terpenuhi. Gresik Petrokimia gagal melaju ke Grand Final setelah hanya menempati posisi ketiga di Final Four. Penampilan Megawati pun menuai kritik tajam dari netizen yang membandingkannya dengan performanya saat di Korea. Merasa tidak adil dengan kritik tersebut, Megawati meluapkan emosinya melalui siaran langsung di TikTok. Dalam siaran tersebut, ia menjelaskan bahwa dirinya hanya memiliki 1 hari latihan bersama tim sebelum pertandingan, berbeda dengan saat di Korea yang memiliki persiapan selama 3 bulan. Ia juga menegaskan bahwa sebagai manusia, ia memiliki batas kesabaran dan meminta netizen untuk lebih memahami situasinya. Inilah kisah Mega, yang tak hanya bertanding di lapangan, tapi juga bertarung melawan persepsi dan prasangka. Dan ketika nyinyiran datang bertubi-tubi, ia tak tinggal diam. Dengan keberanian, Mega angkat suara. Menjawab dengan tegas, bahwa seorang atlet pun manusia, yang punya rasa, dan berhak dihargai perjuangannya. Reaksi Megawati ini tidak hanya menjadi perbincangan di Indonesia, tetapi juga menarik perhatian media Korea Selatan. Media seperti Sportsan dan Naver melaporkan tentang kemarahan Megawati terhadap kritik yang diterimanya. Mereka menyoroti bagaimana tekanan dari penggemar dapat mempengaruhi mental seorang atlet. Situasi ini menggambarkan betapa besarnya tekanan yang dihadapi oleh atlet profesional, terutama ketika ekspektasi publik tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Megawati, dengan segala prestasinya, tetaplah manusia yang memiliki batas kemampuan dan emosi. Sebagai penggemar, penting bagi kita untuk memberikan dukungan dan memahami kondisi para atlet, bukan justru menambah beban mereka dengan kritik yang tidak membangun. Megawati telah menunjukkan dedikasi dan kerja kerasnya di dunia voli, dan layak mendapatkan apresiasi atas perjuangannya. Kisah Megawati ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya empati dan dukungan terhadap para atlet yang telah berjuang mengharumkan nama bangsa. Semoga Megawati terus kuat dan tetap menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia.
Dan di tengah riuhnya dunia maya, ada satu nama yang tetap bersinar meski dihujat berjuta kata. Mega bukan sekadar pemain, ia adalah cerita. Cerita tentang keberanian, tentang luka yang dijadikan kekuatan, dan tentang cahaya yang tetap menyala meski angin kritik terus menerpa. Jika kalian percaya bahwa kebaikan akan menemukan jalannya, maka jangan biarkan cerita ini tenggelam di antara scroll tanpa makna. Bantu kami sebarkan kisah ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar suara Mega tak hanya terdengar, tapi menggema. Hingga mereka yang mencaci, akhirnya ikut mengagumi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, kawan. Tetap semangat. Tetap bersama.